assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Oke, alhamdulillah kita semua pada hari ini diberikan kesehatan dan berkah panjang umur tentunya, itu yang paling penting. Jadi di podcast kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang dokter. Nanti kita kepoin lah sebentar lagi, dan tentunya masih dalam channel saya dengan konten sepodcast tarik semongko. Gitu ya, gerakannya okay. gitu ya. Alhamdulillah sesuai dengan janjian kita beberapa hari yang lalu, akhirnya alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dan bisa menjadi, tentunya Anda bisa menjadi narasumber saya. Ini kalau boleh saya panggil Mbak Dokter atau Bu Dokter sebetulnya ini? Sis kali ya. Sis. Ya, biar lebih akrab. Oke. Sis aja ya. Nanti saya panggil Bu Dokter, tentunya akan ada space ya. Kita ngobrol santai di podcast ini. Dan bukan ibu-ibu juga ya. Oke. Belum sih, belum. Jadi teman-teman, hari ini podcast kita bertema menikah di masa pandemi. Dan tentunya banyak sekali perbincangan-perbincangan di luar sana yang mengusulkan atau mengharapkan bahwa jangan menikah dulu nih di usia pandemi ini, di masa-masa pandemi, atau bahkan jangan mempunyai omongan terlebih dahulu. Itu nanti yang kita bahas dengan santuy, dengan Ses Wardah, Dokter Wardah. Ses ya. Oke, kita kepoin dulu ya. Oke, Mbak Dokter, Ses Dokter dan Bu Dokter. Anda perkenalkan nama Anda, terus habis itu FK dulu, lulusan FK mana? Yes. Semuanya lah, profil Anda secara singkat bisa diceritakan kepada teman-teman penonton channel saya. Monggo, silakan. Ini panggilannya apa nih channelnya? Arif Sulistiono Channel. Oh, Arif Channel. Sahabat Arif gitu bukan? Ya, bukan. Ya, saya Wardah. Profesi saya sebagai dokter umum. Dulu sekolah di Jember. Kemudian sekarang kerja di salah satu rumah sakit swasta di Gresik. Iya. Gitu. Kalau tanya aslinya sih sebenarnya aslinya Blitar. Oh, Blitar ya. Tapi karena melanglang buana, akhirnya sekarang kerjanya di Gresik gitu. Gitu. Jadi memang setelah lulus dari FK di UNES ya, berarti ya. Itu kemana? Melalang buananya kemana? Mungkin PPDS ya pada waktu itu. Oh, bukan ya? Jadi kalau pendidikan dokter itu S1 dulu diselesaikan 3,5 tahun, kemudian ada koas atau koasisten selama 2 tahun di rumah sakit. Waktu itu saya di RSUD Jember. Kemudian sempat ke salah satu klinik kecantikan di Surabaya. Kemudian pernah ke rumah sakit bedah Bojonegoro. Kemudian sekarang di salah satu rumah sakit swasta di Gresik. Oh gitu ya, cukup banyak dan cukup panjang perjalanan hidup beliau. Berarti ini rencananya sudah menetap di Gresik ya? Rencananya, atau mungkin nanti biasa tau kalau masih muda kan passionnya itu masih lama, masih panjang gitu. Ada nggak rencana untuk keluar Gresik atau memenuhi cita-cita? Katanya tadi masih single ya, mungkin ikut suami. Ya itu juga ada dalam doa saya sih, pastinya ada doa. Pengen sekolah lagi, jadi nanti tergantung misalnya diterima di Jawa Timur ya menetap di Jawa Timur, misalnya nanti diterima di Jawa Barat ya menetap di sana. Oke teman-teman, itu sedikit profil tentang beliau. Jadi kita langsung aja ke topiknya, santai saja. Jadi begini Ses Wardah, ini kan beberapa bulan terakhir ini kan memang Indonesia, pada umumnya dunia sih, dunia itu diserang atau ada sebuah wabah ya, pandemi COVID-19.
Dan beberapa bulan yang lalu juga saya pernah baca artikel atau ada sedikit video-video yang memang saya senang sekali lihat dari video tentang COVID. Jadi di sana ada ilmu pengetahuan yang saya dapat. Dan ternyata di sana ada sedikit istilahnya asumsi bahwa kita mau nikah nih, umpama kita mau nikah nih. Jangan dulu. Biar pandeminya selesai. Itu yang masih bujang. Dan ada lagi yang sudah menikah. Sudah menikah dia punya momongan, otomatis kalau baru menikah pengennya sih cepat dapat momongan seperti itu kan. Itu kan rezeki dari Allah seperti itu. Nah, juga dilarang. Ojo sih, tolong ditunda untuk mempunyai momongan. Nah, saya sebagai orang awam dan teman-teman yang di luar sana mungkin pengen tahu sih jawaban dari Seswarda sebagai seorang dokter itu yang pertama, dan yang kedua itu sebagai orang awam seperti kita. Ya. Jawaban honestly-nya beliau ya seperti itu. Monggo, Bu Warda. Jadi sebenarnya kenapa sih itu dikaitkan dengan kesehatan? Karena memang itu kan sebenarnya bencana ya. Bencana ini bencana ini erat kaitannya dengan kesehatan. Jadi sepertinya saya akan menjawab langsung aja ya. Jadi sebagai dokter dan sebagai orang awam karena itu erat kaitannya. Untuk sekarang ya, karena kita tuh sudah 7 bulan. 7 bulan diberi cobaan, nggak cuma Indonesia tapi dunia. Jadi menurut saya ya itu sudah seharusnya kita tuh sudah bisa hidup berdampingan dengan bencana ini COVID gitu. Dengan cara apa? Penerapan new normal gitu. New normal dalam berbagai aspek termasuk menikah dan hamil gitu. Kalau menikah menurut saya sekarang vendor ataupun WO gitu juga sudah menerapkan sih, maksudnya mereka juga menyesuaikan dengan ini tuh pandemi, jadi mungkin dari harganya akan dikurangi atau tata caranya pas akad itu punya protokol kesehatan sendiri, pas resepsi itu ada sendiri gitu sih. Jadi itu sebenarnya udah menjawab dari segi orang awamnya sudah menyesuaikan diri, dan dari segi kesehatan mau nggak mau kita harus menerapkan protokol kesehatan gitu. Karena memang bagaimanapun sekarang kan ada vaksin tuh, tapi bagaimanapun memang pencegahan tuh lebih baik daripada pengobatan gitu loh. Walaupun ada vaksin bukan berarti kita seenaknya nggak pakai masker, nggak cuci tangan, nggak menjaga jarak gitu sih. Gitu ya. Nah, makanya itu kemarin beberapa hari lalu ada beberapa teman sih tanya ke saya, jadi Mas, mosok gak oleh nikah ya, aku kayak rabi sudah terschedule sekian lama. Kalau katanya orang Jawa itu kan kalau orang Chinese ya sio ketemu sio, kalau Jawa kan weton ya. Weton ketemu weton. Wetonnya pas tanggal itu yang cocok. Iya, benar. Terus diundur. Kan repot. Repot iya, benar-benar. Kalau orang Jawa juga dia persepsinya atau punya pegangan teguh bahwa jodoh, mati, rezeki itu di tangannya Allah, kan seperti itu. Nah, kalau pandemi memang akan berlangsung lama dan kita nggak tahu. Nggak tahu, benar. Sampai kapan. Nah, ngapain kita nggak boleh nikah gitu kan? Ngapain kita nggak boleh punya momongan, itu rezeki kan seperti itu. Nah dengan banyaknya informasi seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, makanya saya ingin menanyakan ke Seswarda sebagai seorang dokter juga atau sebagai seorang awam. Jadi seperti itu teman-teman jawaban beliau. Jadi untuk Anda yang mau menikah atau mau punya momongan, nggak usah ditunda, langsung saja sesuai sesuai jadwalnya. Oke. Mau nambahin nih. Tadi mungkin kejawabnya cuma pernikahan aja ya. Jadi kalau pernikahan memang itu kan hal baik, jadi jangan ditunda. Tapi tetap dengan menerapkan protokol. Tapi untuk kehamilan gitu ya, kehamilan ini memang sebenarnya lebih baik. Jangan dulu, lebih baik. Tapi bukan berarti kita menunda ya. Ketika sudah hamil ya sudah gitu. Berarti harus ya dirawat trimester 1 sampai trimester 3 sampai melahirkan gitu. Kenapa? Karena ini kan virus ya. Jadi dia akan menyerang orang-orang yang imunnya rendah gitu. Sedangkan ibu hamil itu udah dianggap orang-orang dengan
orang-orang yang spesial gitu. Jadi dia pasti akan gampang lelah, kemudian imunnya tidak sebagus orang-orang yang tidak hamil gitu. Itu aja sih, tapi bukan berarti udah hamil terus aduh gimana nih digugurin, enggak juga gitu, enggak segitunya gitu. Tapi memang lebih baik diprogram dulu gitu, karena sangat berisiko gitu. Walaupun tetap ada kok, maksudnya kontrol hamil, kemudian melahirkan baik normal maupun yang operasi itu tetap berjalan ketika pandemi ini gitu. Tentunya dengan ini ya APD lengkap gitu sih. Gitu ya. Tapi tetap boleh sih sebenarnya, cuman dikontrol lebih baik, dipertimbangkan matang-matang gitu ya. Kalaupun misalnya harus hamil, oke, berarti yang kerja, ibu-ibu yang karir di luar rumah, oke, berarti harus legowo untuk WFH gitu, karena biar mengurangi paparan gitu. Terus tentunya sebagai seorang dokter tentunya mengertilah atau mengetahui info terupdate mengenai paparan COVID-19 pada bulan-bulan November 2020. Apakah persentasenya semakin naik atau sudah turun, Bu? Karena di berita itu banyak simpang siur toh, ada dari sumber ini, sumber A, sumber B, sumber C. Nah, di di jajaran Ibu sendiri atau organisasi SES warga SES ya, itu paparan COVID-19 ini sudah nurun atau masih konstan atau malah meningkat? Oke, sekarang saya jawab di lingkup saya aja ya, di tempat saya bekerja di Gresik, itu statusnya dari yang berat sekarang sudah ke sedang. Status di Gresik ya, gitu. Mungkin memang daerah lain mungkin ada yang berbeda gitu. Tapi yang di Gresik di mana saya bekerja di situ statusnya udah zonanya udah sedang gitu, nggak berat lagi. Oke, ya. Alhamdulillah ya. Jadi memang mau gimana pun yang namanya wabah atau pandemi seperti ini ya kita nggak tahu selesainya kapan. Iya. Mau nggak mau kita harus bersahabat dengan keadaan. Iya, jadi seperti kita yang harus adaptasi. Gitu, jangan mau kalah sama COVID-nya. Gitu. Walaupun kemarin yang ada demo ya Omnibus Law, kok kita jadi ngomongin politik ya? Itu juga sebenarnya ada klaster. Itu sebenarnya juga ada klaster, tapi entah kenapa nggak di blow up ya. Maksudnya ada sih klaster di pendemo itu gitu. Tapi cuma beberapa berita aja saya yang lihat nggak sampai di blow up gitu, nggak yang sampai berkali-kali di blow up sampai berarti tetap ada sih sebenarnya. Itu berarti kita tuh tetap harus menerapkan itu protokol kesehatan, bukan dia masih ada di sekitar kita. Ya memang sih kalau masalah pandemi terutama COVID-19 itu kita memang bahkan banyak sekali orang OTG. Betul. Seswarga pun nggak tahu kalau pernah kena COVID. Saya juga nggak tahu seperti itu kalau nggak di swab. Tapi alhamdulillah memang bagaimanapun kita harus preventif ya. Iya, betul. Bagaimana cara kita nggak memaparkan kepada orang lain. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah nikah nih, dengar saya, Seswarga ada planning untuk ke arah sana seperti itu. Dengar, nggak tahu ya kabar burung atau kabar apa. Nah, seumpama. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Umpama benar. Ada WO ya, wedding organizer ya. Saya sebenarnya rencananya pakai wedding organizer atau diurusin sendiri? Sepertinya WO sih ya, karena WO lebih ya? ini ya. Nah, itu nanti kan otomatis mengundang keramaian, gitu, mengundang keramaian di kota mana? Di mana rencananya di Blitar atau Surabaya atau malah di Jawa Timur ya? Di Jawa Timur. Di Jawa Timur, oke. Pakai izin nggak itu? Atau yang urusin semua WO? Jadi di beberapa berita kan juga ada itu, tidak boleh melaksanakan keramaian lebih dari 50% kapasitas. Nah, apa nggak perlu repot dulu ke pihak-pihak terkait di kota yang akan Seswarga laksanain itu resepsi? Jadi sebenarnya itu sudah, jadi Kementerian Agama itu sudah mengeluarkan undang-undang ya, peraturan waktu Juni kemarin. Jadi mungkin buat teman-teman yang menikah masih April, Mei itu mungkin masih ketat banget dan belum ada peraturan ini gitu, karena peraturan ini keluarnya Juni. Jadi sebenarnya 20% dari kapasitas gedung kalau misalnya itu dilakukan di luar KUA ya. 20%, jadi bukan 50%. Kalaupun ada undangan yang melebihi itu, jadi bisa dibuat
beberapa kali jadwal di shift seperti itu. Itu sih kayak jadi akhirnya kita mau harus bersahabat ya itu ya. Jadi kalau misalnya dibatasin 20% dari kapasitas gedung, jadi oke lah di shift. Jadi tetap yang di dalam gedung itu tetap menerapkan physical distancing gitu. Terus perizinan mungkin ketambahannya adalah perizinan ke Satgas Covid ya. Iya, jadi convention hall maupun gedung-gedung pertemuan itu juga sudah bekerja sama dengan Depak ya. Dengan Depak maupun dengan Kapolres setempat untuk perizinan itu gitu. Jadi perizinannya pun mungkin bedanya itu ya, new normal ini ya, di perizinannya sih yang paling beda. Kemudian menerapkan protokol kesehatan, nggak cuma masker. Jadi dari undangan itu sudah ada sudah ada protapnya. Kemudian meja akad tuh ya, setahu saya maksimal 10 orang maksimal. Kalaupun itu dilakukan di KUA sama 10 orang juga, di luar KUA juga sama 10 orang. Dan resepsi itu tadi, resepsinya pun catering mungkin harus diambilkan, jadi nggak bisa ngambil sendiri. Kemudian sistem masuk pakai barcode, jadi nggak nulis lagi karena berganti-gantian ballpoint. Kemudian cek suhu tubuh, gitu sih. Jadi memang nikah di masa pandemi agak rumit ya. Agak rumit tapi minimal semakin ke belakang sini, ya semakin maksudnya semakin lama pandemi ini berlangsung. Banyak sekali protap-protap yang bisa kita lakuin ya. Otomatis umpama dulu pada waktu belum ada pandemi kita ngundang 1.000 orang, 3.000 orang, tumpak blok jadi satu. Sekarang pun bisa sampai ada wayangan gitu. Sekarang pun bisa berarti 3.000 orang, cuma di jadwal ya. 1 jam 10 orang ya. Berarti capeknya nggak sehari. Round table pun dulu mungkin round table 10 ya, sekarang 5 round table. Jadi memang memakan tempat, tenaga ekstra sih. Tenaga ekstra. Jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi yang mau punya rencana nikah atau sudah di planning jauh-jauh hari, apalagi November ini ya musim penghujan. November ceria ya. Kalau ada rencana untuk menikah, monggo silakan, asal protokol kesehatannya tetap dijalankan. Entah itu dilaksanakan secara personal ataupun melibatkan wedding organizer seperti itu. Iya, jadi sebenarnya deg-degan juga karena kalau dulu mungkin sebelum Covid ya, sebelum ada pandemi, menikah setelah selesai resepsi, setelah selesai acara, pesta, selesai gitu. Tapi kalau sekarang, kalau boleh saya saran ya, itu harus ada outputnya. Jadi jangan sampai undangan yang datang ke kita ternyata naudzubillah ada klaster gitu. Jadi benar-benar yang masuk itu harus benar-benar dicatat dengan itu tadi, mungkin barcode atau mungkin WO-nya punya cara lain ya. Tapi benar-benar ke record siapa aja yang masuk. Entah itu anak kecil harus tetap ke record gitu. Jadi misalnya ada apa-apa, ya semoga sih nggak ada apa-apa, tapi kan kita ini ya udah siap gitu loh. Oh yang masuk segini dengan suhu tubuh segini gitu. Dan dan yang diundang pun jangan baper gitu. Jadi kalau misalnya lagi pilek atau lagi demam terus tiba-tiba nggak boleh masuk, karena yang ngelindungi yang sakit maupun yang sehat gitu. Jangan baper yang kayak misalnya kok harus pakai, misalnya pengen datang pakai face shield aja. Biasanya kan cewek dandan ya. Yang kalau memang di undangan diharuskan dengan masker, ya harus mematuhi protokol gitu. Jangan biasanya cewek pakai face shield aja biar kelihatan dandanannya. Gitu. Jadi sama bareng-bareng lah ya. Bareng-bareng pencegahan. Dan kemudian memang benar ya, isu itu memang benar ya. Ya banyak sih yang bilang jangan dulu gitu. Terus isu yang kedua hamil. Tentang narasumber saya sekarang yang akan melaksanakan pernikahan, benar ya? Gosip ya. Jadi, tapi saya mohon doanya, siapa sih yang nggak pengin ini ya punya hari bahagia? Ini mumpung hujan, jadi kalau hujan tuh katanya kan doa diijabah tuh. Ya semoga amin. Tahun ini atau tahun depan kalau boleh tahu? Tahun ini insyaallah. Tahun ini ya, tahun ini.
Ya gitu, jadi jangan ditunda. Jadi dulu saya tuh adalah beberapa ya yang ngajakin nikah, ditunda, akhirnya ketemulah sih namanya COVID. Sekarang kalaupun mau pengen ada planning nikah kan akhirnya juga berpikir keras ya, karena kan aduh udah ditunda, ternyata ketemunya adalah COVID gitu. Jadi jangan ditunda sih kalau niat baik. Gitu nggak sih? Betul. Jadi tetap ini santai aja. Jadi memang jodoh, mati, rezeki itu yang punya Allah, di tangan Allah semua. Cuman manusia bisanya berikhtiar dan berusaha. Supaya apa? Supaya cita-cita kita, keinginan kita untuk menikah atau mempunyai itu dijabah, tapi tetap dalam kondisi sehat. Aman. Aman. Mungkin setelah ini yang nonton video ini ya, mungkin video ini bisa ditunjukkan ke orang tuanya yang belum setuju mungkin. Jadi jangan ditunda daripada nanti di depan ada apa kita nggak ngerti. Itu terus kemudian jadi sebentar lagi akan ada Hari Patah Hati Nasional kedua ya. Apa tuh? Kenapa tuh? Iya tuh. Kok kedua? Apa sih? Tadi katanya ada yang sudah banyak yang ngajak nikah, akhirnya ketemu di COVID buat ini. Siapapun buat calon saya ya, ini hanya demi konten please. Nggak, itu bercanda sih, nggak, maksudnya tuh ya ini nggak bercanda tuh, maksudnya jangan ditunda, intinya itu aja sih, tagline-nya tuh jangan ditunda. Okay. So tetap preventif lebih baik daripada kuratif. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang ingin menikah dan ingin punya momongan. Apa sih langkah-langkah yang simple tapi smart untuk dilakuin supaya apa? Supaya tetap safe dan aman di masa pandemi seperti ini. Oke, jadi intinya adalah menerapkan protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan itu nggak hanya menggunakan masker, face shield, atau menjaga jarak aja ya. Jadi misalnya mau menikah ya nggak apa-apa. Yang penting menerapkan protokol kesehatan, baik waktu akad maupun mengadakan resepsi. Kemudian untuk yang hamil sama juga menerapkan protokol kesehatan, misalnya yang saya sebutkan tadi. Jadi benar-benar dimantapkan kalau benar-benar nanti setelah hamil ternyata harus WFH. Jadi harus legowo ya hatinya kalau harus WFH. Kemudian memang menjaga diri dari kerumunan kayak gitu. Jadi kalau sudah hamil ya sudah jangan jalan-jalan ke mall, masih jalan-jalan gitu. Jadi intinya mencegah terpapar dari COVID-19 gitu sih. Oke. Seperti itu ya teman-teman, bisa dicatat supaya apa? Supaya keinginan Anda untuk menikah dan mempunyai momongan bisa Anda lakukan dengan baik dan tetap preventif itu lebih penting daripada kuratif. Jadi menikah itu adalah ibadah dan mempunyai momongan itu adalah sebuah berkah yang tentunya kita harus legowo menerima karena memang itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya cukupkan sekian. Cukup ya? Ya. Nah, saya cukupkan sekian podcast hari ini, semoga menjadi ilmu atau pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya dan bunyikan loncengnya. Oke, teman-teman semua, saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan Anda dan semangat.